Halo, selamat malam. Seperti yang Anda lihat kita ada masalah teknikal hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini akan melanjutkan dari kelas sebelumnya. Sebelumnya kita membicarakan persepsi dari kenyataan dan menjelaskan apakah itu kearifan kabalah, bagaimana ini berkembang dari Adam, dan dari titik ini kita berangkat ke topik utama, apakah realitas yang kita lihat ini kenyataan atau tidak. Kita semua volunteer di sini. Saya baru pulang dari kerja karena kita baru pulang karena kita juga buru-buru untuk sini, dan kita akan melanjutkan dengan jadwal yang kita miliki. Baiklah, jika Anda bertanya, tanyakan ke kita dan kita akan dengan bahagia menjawabnya. Dan kita akan menjadi topik yang sangat penting. Jika kita mau mengerti, mencoba untuk mengerti persepsi dari kenyataan dari sudut pandang kearifan kabalah, dan kita untuk merefleksikan dalam diri kita apakah esensi dari material ini, dan kita harus menambahkan hal ini dari pelajaran ini, karena kita berbicara apa yang dari kita rasakan dalam perasaan kita, dan perasaan ini adalah interpretasi dari input yang kita terima dari indera-indera yang kita miliki. Dan di atas semua ini kita ingin mengembangkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kita harus membangun alat baru untuk menangkap ini semua, dimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa ditangkap dari 5 indera yang kita miliki. Dan untuk melakukan hal ini, kita harus menemukan satu di dalam kabel ini yang disebut adalah niat. Dan ini adalah diri saya. Kita bicarakan sebelumnya adalah keinginan untuk menerima kenikmatan, dan kita juga berbicara mengenai keinginan untuk menerima keinginan, bagaimana kita ingin dapat kenikmatan di dunia ini. Seluruh hidup kita ini berkisaran melalui kenikmatan. Kita ingin mendapatkan kenikmatan, kita ingin bahagia, kita ingin terpuaskan, dan di dalam pelajaran sebelumnya ini sangat mustahil untuk kita akan puas terusnya, karena keinginan dan kepuasan itu mendidikkan satu sama lain. Jadi tiba-tiba setelah saya mendapatkan apa yang saya inginkan, saya kembali lagi ke titik awal. Oleh karena itu, kita di dunia ini kita mengejar satu keinginan dari keinginan lainnya, di mana hal ini membawa kita di titik kita sekarang ini. Jika kalian mempunyai titik dalam hati ini yang telah kita bicarakan sebelumnya, titik dimana kita menanyakan apa arti dari hidup ini, dan di sini kita menambahkan faktor tambahan yang dimana kita bisa gunakan dari keinginan untuk menerima ini, dan titik dalam hati kita berkira apa ini adalah mencari kenikmatan, dan titik dalam ini menjadi satu yang lain, tetapi kenikmatan yang terhubung dengan ciptaan dari sang pencipta. Hanya ada satu sang pencipta, ada satu kekuatan yang Kabalis sebutkan. Hanya ada satu kekuatan yang mengatur semua realitas yang ada, dan sang pencipta adalah semua yang mengatur semuanya di dalam suatu hubungan dengan diri kita. Dan sang pencipta mempunyai hubungan dengan diri kita, dan hubungan di antara kita dan pencipta dirasakan
melalui apa yang kita bilang ada seperti kita bilang kenyataan. Apa yang kita bilang bahwa kenyataan ini hanya kita rasakan di dalam diri kita ini, dan seluruh kenyataan yang kita rasakan di dalam diri kita. Ini dimana realita di kenyataan ini dirasakan dalam diri kita. Kabalis bilang bahwa di luar diri kita tidak ada apa-apa, hanya ada Sang Pencipta. Dan hubungan antara kita dan Sang Pencipta dilihat dan dirasakan melalui 5 indera yang kita miliki. Tetapi semua ini hanya dirasakan dalam diri kita sendiri. Dan dari ini semua kita juga memiliki titik di dalam hati. Inilah titik yang sangat kritikal, karena tanpa titik di dalam hati ini kita tidak pernah mempertanyakan apa arti dari hidup ini. Dan titik ini adalah keinginan. Ini sebelum keinginan sebelum, tapi hanya ingin kayak keinginan yang belum terlalu kuat untuk mengungkap arti dari hidup. Arti dari hidup. Dan jika kedua hal ini keinginan untuk menerima dan di dalam hati ada di dalam terjadi bersamaan, ada sesuatu yang berimpact. Kita memiliki keinginan untuk menerima dan kita menanyakan apa arti dari hidup ini. Dan jika kita pikir bahwa kearifan Kabbalah adalah hal yang tepat untuk diri kita, sebagai kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, dan kenyataan kita di dunia ini sebagai manusia, kita berkembang selama ribuan tahun, dan kita berkembang menuju suatu titik yang tidak bergerak, vegetasi, binatang, dan titik manusia. Dan sekarang kita berada di abad ke-20, di mana titik di dalam hati setiap orang telah berkembang dan keinginan untuk menerima kenikmatan. Dan dia dan titik dalam ini merasakan titik dalam hati ini. Dan saya mempunyai keinginan yang sangat besar di dalam keinginan duniawi ini, dan juga saya memiliki titik di dalam hati ini. Dan jika seorang mulai mempelajari kearifan Kabbalah dan dia mengerti dari seluruh realitas yang ada sebenarnya dirasakan di dalam dirinya sendiri, dan bahwa tidak ada sesuatu yang kita rasakan di luar dari diri kita, dan bahwa keinginan untuk menerima tidak akan pernah terpuaskan. Nah, jika kalian mengerti hal ini dan dia mengerti bahwa dia mempunyai pilihan untuk meraih indera keenam yang kita namakan adalah jiwa, dan untuk mengembangkan hal ini melalui kearifan Kabbalah, jika kita ingin meraih kesadaran yang lebih tinggi, dan kesadaran yang lebih tinggi ini disebut hal yang tak terbatas, dunia tanpa batas, dunia tanpa akhir. Dan ini juga disebut sebagai dunia kenikmatan yang tidak terhabiskan, atau orang bisa surga atau taman surga, enggak ngaruh juga. Dan yang kira untuk menerima dalam diri ini, dalam badan kita ini, saat kita hidup di dunia ini, jika kita memiliki titik di dalam hati ini, dia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan masuk ke dalam kenyataan yang lebih tinggi, di mana dia bisa
merasakan Sang Pencipta dan terhubung dengan Sang Pencipta dan melaksanakan kenyataan dengan Sang Pencipta dan ciptaan bersatu, mana Sang Pencipta dan ciptaannya bersatu, atau sebagai partner yang equal, yang satu seimbang. Dan seluruh penciptaan ini hanya memiliki satu tujuan, di mana tujuan ini untuk menekan manusia ke tingkatan Sang Pencipta. Dan ini hanya bisa tercapai melalui satu titik, di mana, dan hal ini disebut niat. Dan niat ini bisa kita bicarakan tentang niat. Kita bicarakan niat, mengapa kita melakukan suatu hal. Di realitas yang kita miliki ini, kita selalu bekerja dengan niat yang kita ada. Jika kita meraih satu meraih itu kenikmatan, kita punya niat untuk meraih kenikmatan itu. Kita berniat untuk mendapatkan yang apa kita inginkan, sehingga saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita merasa bahagia dan sukses. Dan ini adalah disebut keinginan untuk menerima untuk diri saya sendiri, untuk memuaskan diri saya, dan inilah niatnya. Dan masalah dari niat seperti ini adalah niat yang egois. Dan jika kita lihat ego adalah memberikan satu nilai untuk diri saya, membuat diri saya makin berharga. Dan apa yang terjadi di titik ini, karena saya memberikan diri saya nilai lebih tinggi, membuat diri saya lebih tinggi, sehingga saya membuat yang lain lebih rendah daripada diri saya sendiri. Jadi ketika saya meningkat, saya sebenarnya mengambil dari orang lain. Dan ini adalah dimana hal yang harus berubah. Kita adalah keinginan untuk menerima, dan kita tidak bisa merubahnya. Dan kita diciptakan untuk menerima kenikmatan. Kita Sang Pencipta menginginkan kita untuk menerima dari saat penciptaan, untuk terpuaskan dari kenikmatan dengan dimana dia merasakan kenikmatan sepenuhnya terpuaskan dan bebas dari titik egois yang kita miliki. Dan kepuasan yang kita miliki ini memiliki titik semua kenikmatan yang sama dengan Sang Pencipta, di mana Sang Pencipta dan ciptaan bersatu sebagai partnership yang seimbang. Dan keinginan untuk menerima kenikmatan adalah natur kita miliki, dan Sang Pencipta menginginkan hal ini sehingga kita bisa mendapat kenikmatan. Dan dalam keinginan untuk menerima ini, kita memiliki niat untuk menyentir kita sendiri, dan kita akan membicarakan tentang niat ini. Dan niat ini biasanya untuk diri kita sendiri, dan niat untuk dari diri kita sendiri atau disebut egoism, dan mengurangi mengurangi nilai dari orang lain, dan dimana kita meningkatkan nilai dari kita sendiri. Dan ini bukanlah karakter atau alam atau Sang Pencipta, dan kita harus sesuai dengan niat Sang Pencipta. Dan di refleksi Kabbalah, kita harus mengadaptasi niat kita seperti niat Sang Pencipta. Dengan ini kita bisa meraih tingkat yang lebih tinggi, di mana kita bisa meraih Sang Pencipta. Dan alat untuk merasakan Sang Pencipta ini
melalui kenyataan ini. Mari kita lihat apa yang kita miliki di sini. Kita bicara hal ini sebelumnya, di mana keinginan untuk menerima adalah apa yang harus kita lakukan. Mari kita baca dari teks yang kita miliki ini, hingga saya bisa memberikan arahan yang lebih sesuai dengan tulisan dari Kabalis. Dan ini dari Bahal Sulam atau Yehuda Aslak. Ini dari perkenalan kearifan Kabalah. Dan keinginan untuk menerima adalah seluruh substance dari ciptaan dari awal sampai akhir. Dan ciptaan ini yang muncul dan yang akan muncul adalah bermacam bentuk dari keinginan untuk menerima. Dan apa yang kita miliki di sini adalah ciptaan, dan dari ciptaan ini dan apa yang kita dapatkan adalah keadaan untuk menerima. Dan ini adalah keinginan untuk menerima. Dan ini adalah keinginan untuk menerima. Dan seluruh kenyataan ada di dalam sini, dan semuanya adalah di sini. Semua yang ada di dunia ini adalah di sini. Ini dimana kira untuk menerima tidak akan pernah jangan pernah dihilangkan atau dibuang. Kita harus mengerti bahwa seluruh kenyataan berada di dalam sini. Pada akhirnya tujuan dari hidup kita ini berada dalam titik ini. Dan pada Anda, kalian, saya, seluruh galaksi yang ada, galaksi, sistem, ruang angkasa, planet-planet yang ada, semua tumbuhan, binatang, semuanya adalah keinginan untuk menerima. Dan kita sebagai manusia, kita adalah bagian dari sini. Kita bisa berpikir bahwa manusia di atas dari semuanya, tetapi pada nyatanya kita terlalu pintar, dan kita akan melihat bahwa dari las ini kita adalah yang paling bodoh dibanding semua ciptaan-ciptaan lainnya, bahkan lebih bodoh daripada binatang juga. Bahwa kita lihat binatang lebih damai dari kita, dan dari kekacauan dari kejahatan yang sangat jelek ini, dari kehancuran yang sangat bertolak belakang dengan kesempurnaan, di mana kita melihat binatang, tumbuhan, dan hal-hal yang bergerak, dan ketolak belakangan diri kita dengan alam, di mana semuanya memiliki suatu titik harmoni, dan kita ada dua titik yang berbeda, dan kita punya kesempatan untuk menghilangkan ruang yang ada di dalam diri di antara kita, dan tidak ada lain di relasi ini kecuali yang untuk menerima. Dan inilah yang Bahal Sulam ingin katakan. Dan kita harus mengerti bahwa Sang Pencipta adalah keinginan untuk menerima, untuk memberi. Dan mari kita lihat di sini lagi. Dan kita adalah keinginan untuk menerima, dan sang Pencipta, dan Pencipta memberi, dan kita bertolak belakang dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu kita merasa menderita, manusia menderita, seluruh kenyataan menderita. Jika kalau melihat tahun 2019 ini, kita melihat adalah hanyalah satu dari lainnya adalah bencana yang ada. Di sekitar ini ada banjir, tanah longsor, ledakan gunung berapi,
dari Amerika Selatan ke Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, dan di mana-mana. Dan kita akan melihat yang akan hal yang lebih buruk lagi di bulan-bulan berikutnya. Karena kita selalu sangat berbeda dengan alam. Karena alam harus menunjukkan bahwa kita berada di titik konflik dengan alam. Karena manusia adalah ego dan alam adalah ingin harus menyimbangkan titik ini dan menyimbangkan keegoan kita ini banyak bencana alam. Dan apa yang kita lihat, kita melihat bahwa hal ini mendorong manusia untuk mulai berpikir dan untuk tidak melakukan hal-hal yang konyol. Ya, sebagai contoh, kita ingin melihatkan keadaan alam yang kita miliki di sekitar kita, dan keinginan kita untuk melihatkan lingkungan ini. Tapi ini tidak akan berpengaruh banyak, karena yang harus kita ubah adalah natur kita, gimana kita adalah egois. Tapi jika kita tidak merubah hal ini, tidak akan ada yang berubah. Jadi kecenderungan egois kita harus berubah, karakter egois kita harus berubah. Dan semua bisa mengambil semua amdal atau apapun untuk lingkungan, dan semua panel sel surya yang ada di dunia ini tidak akan menyelamatkan kemanusiaan. Yang satu hal yang akan menyelamatkan manusia adalah jika kita bisa merubah natur egois kita, dan kita harus menyimbangkan hal ini, dimana kita memberi dan Sang Pencipta juga memberi. Karena nature dari Sang Pencipta adalah cinta dan memberi. Kita bisa bilang bahwa saya tidak merasakan bahwa Sang Pencipta adalah cinta dan memberi, karena kita selalu melihat ada kejahatan, hal-hal yang buruk terjadi di sekitar kita. Dan sepertinya bagaimana jika sains dari cinta dan ingin memberi, jika kita adalah sangat egois dan kita tidak memikirkan orang lain sama sekali, dan kita ingin menggunakan semua orang karena keinginan egois kita, dan bagaimana kita bisa mengharapkan bahwa ada hubungan yang baik jika kita tidak berperilaku yang baik dengan satu sama lain. Dan jika kita anak kita berantem atau satu sama lain, kita beritahu bahwa mereka bandel, dan tapi di dunia ini kita tidak melihat sambil kita turun dan memberikan apa yang kita lakukan, tetapi yang kita lihat adalah bencana alam ini, di mana mereka mencoba mendorong kita. Dan jika kalau lihat hidup mulai mendorong kita ke titik satu sama lain, dan manusia akan menyadari bahwa apa yang harus mereka lakukan adalah untuk merubah karakter yang mereka miliki, yang telah ciptakan, karakter kita miliki yang telah ciptakan. Dan kita bisa merubah karakter egoistik atau eksploitatif ini, kita berubah menjadi, dan kita mulai untuk memberi dan terhubung dengan satu sama lain, hubungan yang positif. Dan titik keseimbangan ini kita mendapatkan kedamaian. Dengan tidak ada ini, kita tidak mendapatkan kedamaian. Melakukan hal baik di hidup ini bukan artinya kita melakukan hal baik. Melakukan hal baik di spiritualitas artinya adalah kita berusaha merubah diri kita dari egoistik
dan kita merubah dari diri kita untuk hubungan yang lebih tinggi dengan orang lain. Dan dari sini dimana kita membangun jiwa yang kita miliki. Dan dari sini kita bisa merasakan Sang Pencipta di dunia ini. Dan ini adalah aspek yang sangat penting. Dan hal ini semua berada dari perubahan niat. Dan kita ubah adalah niatan egois kita ke niatan untuk memberi. Dan marilah kita lihat apa yang mereka katakan di dalam teks Kabbalah. Dan jika kita lihat menaruh tangan kita dari kursi ke meja, dan mereka dia melakukannya karena dia ingin melakukan, karena dia mengira dia akan bahwa dengan memindahkan tangannya memberikan dia kenikmatan. Jika dia tidak melakukan hal itu, dia tidak akan melakukan hal ini. Dan karakter kita ini, apapun yang kita lakukan di hidup ini, bahkan jika kita menggerakkan badan kita, ini adalah untuk mencari titik yang kenikmatan. Jadi karakter kita adalah titik di mana kita mencari satu kenyamanan atau ketenangan. Karena jika kita suatu tenang, kita tidak pernah bergerak dari satu titik ke tempat lainnya. Dan apa yang kita ingin yakini atau ingin ketahui dari semua gerakan dan pikiran dan niatan yang kita punya, semua bekerja ke arah di mana kita ingin meraih atau mengambil semuanya untuk diri kita sendiri. Dan ini adalah hukum alam. Kita baca dari artikel pemberian dari Taurat, dan ini apa yang kita rasakan dalam diri kita, sesuatu yang tidak nyata, dan semua titik di mana kita ingin bersama orang lain dengan cahaya yang kita refleksikan, dan ini adalah untuk diri kita sendiri. Tapi tindakan ini tidak bisa dikatakan sebagai cinta kepada orang lain, dan semua hutang ini pada akhirnya akan terbayarkan. Tapi jika kita menyewakan ke orang lain, bukan adalah artinya kita mencinta ke orang lain. Tapi jika kita bisa menciptakan cinta kepada orang lain tanpa ada refleksi dari cahaya yang ada, dan kita hanya memberikan pembenaran dari diri kita sendiri. Karena semua hal-hal yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain atau kepada Tuhannya bukan karena cinta kepada orang lain, tetapi hanya karena cinta untuk diri sendiri. Karena cinta untuk orang lain adalah hal yang sangat tidak natural. Dan Kabbalis bilang bahwa apa yang kita lakukan untuk orang lain karena kita mendapatkan kenikmatan. Kita menikmati kehormatan yang orang lain berikan kepada diri kita. Dan apa saja yang kita berikan, sebenarnya semua itu untuk diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan. Dan jika kita berikan ada pemilu, kalian yang baik kepada orang lain karena kalian ingin melakukan hal baik dari orang ini. Kita selalu berhitung, atau kita hanya ingin mendapatkan hal bahagia. Jika kita membantu nenek tua menjalan jalan, kita merasa bahagia kita melakukan hal ini. Jadi semua yang kita lakukan ada perhitungan yang pada akhirnya kembali ke diri kita sendiri. Apa saja yang semua yang kita lakukan adalah hal yang egoistik. Dan ini adalah hal yang selalu begini, kecuali kita berusaha merubahnya. Dan orang tidak melihat hal ini. Contohnya, saya membantu orang lain, saya volunteer, saya beri, dan semuanya kita
punya niatan untuk menerima. Bahkan kadang-kadang orang tidak menyadarinya. Mereka juga tidak menyadarinya bahwa mereka melakukan hal ini. Mereka tidak menyadarinya, mereka hanya melakukannya. Dan kita, tindakan-tindakan yang kita lakukan, berpikir untuk semuanya, bekerja secara otomatis. Ya seperti suatu software. Ya seperti robot yang mereka bikin di Jepang atau di bagian dunia lainnya. Suatu kecerdasan buatan. Dan kalau membuat programnya dan mereka bekerja dan bergerak, dan robot ini membutuhkan listrik atau baterai untuk bergerak. Kita juga membutuhkan sesuatu untuk bergerak, dimana ini adalah kenikmatan, dan ini adalah formula yang sangat simpel. Seluruh natur dari karakter manusia adalah kumpulan dari keinginan-keinginan yang selalu muncul, dan kita mengikuti keinginan-keinginan ini untuk meraihnya karena kita berpikir untuk mendapatkan kenikmatan dari keinginan-keinginan ini. Dan inilah dimana kita program, dan semuanya diprogram dengan cara ini. Dan kita sepertinya seperti mesin dibanding ciptaan. Bahkan di kearifan Kabbalah kita bukan ciptaan di kearifan Kabbalah, karena sebagai di kearifan Kabbalah kita harus mengetahui bahwa siapa yang menciptakan kita, sehingga kita tahu bahwa kita adalah ciptaan. Jadi pada tingkatan ini kita belumlah menjadi suatu ciptaan. Jadi orang itu titik di dalam hati ini adalah hal yang sangat penting, di mana kita bisa mulai semua ini sampai di mana dia menemukan dan meraih bahwa dia adalah seorang egois. Dan ini adalah kita lakukan. Dan jika kalian terus belajar dengan kita, jika kalian belum terdaftar dari jika kalian mengikuti kursus ini, kita akan melakukan semester-semester yang berikutnya. Kita akan bicarakan mengenai struktur realitas di kelas kedua, dan dari sini kita bisa memberikan perspektif dari dalam diri kita, yang kita bisa mendapatkan diri kita di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mari kita baca. Dan jiwa ini adalah topik yang sangat menarik. Jiwa ini, dan Kabbalisme menjelaskan kepada kita bahwa hanya ada satu jiwa, dan jiwa ini, jika kita bisa lihat ke layar gambar, dan kita adalah satu jiwa, hanyalah satu jiwa. Bahkan di kitab suci bahwa Sang Pencipta menciptakan suatu jiwa di mana disebut Adam di taman surga, di mana ini artinya di mana dia berada di dalam keberadaan dengan Sang Pencipta. Dan kita lihat di dunia ini sekarang ada 8 miliar manusia, dan semuanya adalah bagian dari jiwa ini. Dan ini bukan kuantitas yang kita pikirkan, tapi dari kualitas. Karena pada akhirnya seluruh kenyataan ini, kita mempunyai 8 miliar, tapi besok bisa 4 miliar. Ini bukan dari kuantitas. Ini adalah dari atribut-atribut yang kita miliki. Atribut untuk memberi yang sebenarnya bisa menghubungkan diri kita dengan Sang Pencipta.
walaupun di sini kita bisa lihat ada 8 miliar orang jika kita hitung badan, jika hitung dari spiritualitas hanya ada 1 jiwa. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita merasakan kenyataan di mana kita hidup ini sebagai 1 jiwa. Dan ini adalah karifan dari Kabbalah. Ada ribuan ajaran dan agama-agama atau kepercayaan ini pada saat kita mati, kita akan pergi ke neraka atau ke surga, kita akan pergi ke suatu tempat lain, dan ini di mana titik kita akan berada. Dan para kabalis bilangnya nggak ada, ini hanyalah suatu, nggak ada yang udah pernah kesana sebalik lagi. Apa yang terjadi dengan 8 miliar yang kita miliki, bahwa jika ada seorang mulai titik dalam hati saat dia belajar Kabbalah, dia mulai mengisi titik ini di mana mereka harus berada, di mana struktur suatu jiwa ini. Di struktur ini bisa disebut Adam Harishon. Adam Harishon artinya adalah manusia pertama. Ya, ini artinya adalah manusia pertama, Adam Harishon. Semua kita yang memiliki dari titik dalam keinginan dalam dari kita ini harus mengerti bahwa semua kita adalah bagian dari suatu sistem yang kita harus terhubung, dan saat kita terhubung kita bisa mengungkap bahwa kesempurnaan ke tingkatan yang berikutnya dari seluruh kemanusiaan untuk mencapai suatu titik ini, dan di mana persepsi kita akan meningkat dan meningkat sampai kita bisa melewati, kita bisa memberikan ini ke seluruh manusia. Dan ini akan membawa semua dari diri kita dari tujuan dari penciptaan, karena tujuan dari penciptaan ini untuk semua orang. Ini bukan hanya untuk beberapa orang saja atau orang-orang terpilih, tapi untuk semuanya. Jadi kepercayaan ini, mereka bilang bahwa jika kalian tidak di kepercayaan, kalian tidak akan meraihnya, dan ini adalah suatu kebohongan. Dan apa yang kita perlu lakukan adalah untuk meraih spiritualitas. Dan pada saat kita meraih hal ini, kita meraih tingkatan kesadaran yang lebih tinggi. Beberapa dari diri kita ada yang lebih berkembang dan ada yang baru mulai juga. Di saat kita lahir, kita punya orang tua, kakek nenek yang mengatuti kita, dan kita melihat ada kumpulan orang-orang yang meraih spiritualitas, mereka menolong orang lain, dan bantuan untuk orang lain ini meningkatkan kesadaran. Dan untuk dari diri kalian yang mencari arti dari kehidupan, bagaimana pikirkan apakah yang kalian dapatkan dari arti dari hidup ini. Mereka mulai belajar dari spiritualitas untuk meraih apa dari hati dari kehidupan, dan seluruh kenyataan ini berhubung satu sama lain. Kita semua terhubung satu sama lain. Afrika, Eropa, Timur Tengah, Amerika Selatan, Amerika Utara, Australia, kita semua terhubung dari suatu sistem ini, di mana suatu titik ini terhubung satu sama lain ke suatu kesadaran lebih tinggi. Dan pergerakan ini mulai mempengaruhi orang-orang lainnya seperti ombak, dan ombak ini mulai mengaruhi hal-hal lainnya. Dan kalian di Afrika atau di Asia dan Timur Tengah atau Amerika atau New Zealand atau Eropa mulai memenaikan hal ini.
Ini sebelumnya kalian tidak menanyakan hal ini, tapi sekarang kalian menanyakannya karena hal ini hal yang akumulatif, karena ini adalah keinginan yang kuat untuk gak ada satu kepakan kupu-kupu di suatu titik, karena ada gempa di Timbuktu, di mana ada kumpulan dari orang-orang yang ingin meraih spiritualitas, dan mereka akan menarik seluruh kemanusiaan dengan diri mereka. Oleh karena itu, dari tahun-tahun sebelumnya kita bisa merasakan dari manusia banyak kebangkitan dari manusia. Kita lihat bahwa dari sistem perbankan, tapi kita bisa lihat bahwa manusia tidak sangat bahagia dengan hidup yang kita miliki, dan mereka menekan hal-hal ini. Karena itu kalian menemukan bahwa banyak ajaran-ajaran, kepercayaan yang muncul. Kenapa ada banyak kepercayaan yang muncul di dunia ini? Karena kita mulai sadar bahwa kesadaran ini dan kebangkitan kesadaran ini bangkit perlahan-lahan seperti ombak, dan dalam waktu dekat semua akan mulai merasakan hal ini dan mencari arti dari kehidupan, dan ini akan memecahkan masalah-masalah yang kita miliki secara komunitas global dan di semua aspek yang kita miliki. Dan masalah terbesar itu adalah kita punya masalah, tapi kita mengetahui kenapa, dan alasan kenapa kita tidak mengetahui ini adalah kita neglistik, karena kita hanya untuk menerima, dan kita akan menerima dan membuat orang lain tersiksa. Dan di sini mana kita turun, jika kita bisa mengatur hal ini, jika adalah kumpulan orang-orang yang belajar dan mereka ingin mendorong tingkatan spiritual, dan ini akan menyimbangkan semuanya, karena spiritualitas adalah hal yang kualitatif dibanding dari di hal dunia ini, karena dari kumpulan orang-orang kecil ini akan mulai dengan efek yang besar di dunia ini. Makanya saya mulai memberikan kursus di Asia dan Afrika, karena ada permintaan dari Asia dan Afrika, karena orang-orang mulai mempertanyakan mengapa saya melakukan hal ini. Karena orang-orang mulai mempertanyakan hal yang sama, dan tiap orang berkembang dari Cina, India, mereka menjadi raksasa ekonomi. Apakah manusia jadi lebih bahagia? Jika kalian kemudian Barat, mereka lebih tidak bahagia dibanding lebih berkembang, dan pergeseran dari manusia, di mana dari suatu kemanusiaan ini harus berhubung satu sama lain, dan kearifan Kabbalah memerdekakan dari diri kita dan mengajarkan diri kita sehingga kita bisa merasakan kenyataan dari titik lain dengan merubah nature egoistik kita ke alternative nature, di mana keinginan memberi, dari mana hal tidak bergerak, vegetasi dan binatang ini, dan mereka bekerja di satu titik sinkron ini dengan alam, tetapi bukan manusia di luar dari keseimbangan ini dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Maka kita harus meningkatkan tingkat kesadaran yang kita miliki. Mengapa saya harus menjelaskan hal ini semua? Mengapa kita terhubung dari satu sama lain? Dan ciptaan ini adalah teks yang kita baca yang sangat emosional dari Kabalis yang disebut dengan Rav Kook. Ini yang dia bilang, saya berharap seluruh manusia bisa berada di satu badan sehingga saya bisa merasakan mereka semua.
Dan jika kita memikirkan hal ini, kalian satu kalimat yang bagus. Tapi orang ini dia meraih bahwa seluruh manusia adalah satu badan. Walaupun ini terdengar suatu hal yang jadi aku menulis ini berdasarkan dari pencerahan yang telah dia dapatkan. Ini hal yang sangat penting. Kita lihat apa yang ada di sini. Dan Bawah Sulam juga menulis tentang hal ini di salah satu artikel yang dia tulis. Bawah Sulam, kalian tidak kekurangan apapun kecuali kalian harus bekerja di suatu bidang di mana yang Sang Pencipta telah berkati, di mana kalian harus menggabungkan semua organ-organ yang jatuh dan mengumpulkan organ-organ ini. Dan semua pilihan ini kita harus mengumpulkan organ-organ ini dari semua manusia menjadi satu titik. Dan Kabbalistik katakan bahwa tidak ada hal yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan semua adalah satu di titik ini. Dan bagaimana kita bisa menjadi satu adalah pertanyaan yang kita miliki, dan inilah yang kita pelajari. Dan kita membicarakan keinginan untuk menerima. Kita membicarakan bagaimana keinginan untuk menerima kenikmatan tidak bisa bekerja. Keinginan untuk menerima kenikmatan karena mereka tidak bisa, karena mereka membedakan satu sama lain. Karena keinginan dan kenikmatan membedakan satu sama lain. Dan di hal dunia ini terjadi. Dan apa yang kita harus lakukan di sini, kita harus merubah bagaimana kita mendapatkan kenikmatan dengan merubah niatan yang kita miliki. Jadi dari menerima untuk diri kita sendiri, kita merubah di mana kita menerima kenikmatan dengan cara yang beda. Dengan menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain, saya akan juga mendapatkan kenikmatan. Jadi kita mendapat kenikmatan, tapi kita mendapatkan kenikmatan dari hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Jadi kita harus membangun hal ini di antara diri kita. Jadi sebenarnya kita ingin mendapatkan satu dari orang lain. Jika ada kedua orang bisa mendapatkan hubungan yang baik ini, mereka ingin membangun hubungan yang baik di sini. Apa yang terjadi adalah keduanya terisi dengan kenikmatan karena mereka memberi ke satu sama lain. Di suatu titik kamu memberi, dan di titik lainnya kamu mendapatkan kenikmatan. Inilah dimana kita harus merubah diri kita. Ini adalah konsep yang harus kita kembangkan. Dan untuk melakukan hal ini, perubahan personal yang ini, kita harus membangun dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ini adalah semua dari kearifan Kabbalah. Dan titik ini dan perubahan ini disebut niatan untuk memberi. Saat kita bisa merubah niatan kita dari egoisme ke keinginan untuk memberi, kita bisa merasakan kenikmatan yang tidak terbatas. Dan kenikmatan ini tidak mendedakan keinginan untuk menerima, karena kita mempunyai hubungan yang baik. Bayangkan jika kalian mencintai seseorang. Jika kalian mencintai seseorang, kalian ingin melakukan hal yang baik untuk dia.
Dan jika kita melakukan hal itu ke orang ini, kita akan bahagia di keinginan untuk menerima ini. Masalah dari cinta dunia ini adalah egoistis, karena kita mencintai orang lain karena mendapatkan kenikmatan dari orang lain ini. Jika kita tidak mendapatkan kenikmatan dari orang lain ini, mereka akan meninggalkan diri ini. Yang kita ada suatu pasangan, mereka merasakan kenikmatan, mereka mencintai satu sama lain, tapi dengan berjalannya waktu mereka bosan. Hal ini berubah jadi suatu yang rutin. Dan mengapa hal ini berubah? Karena mereka bilang bahwa mereka mencintai satu sama lain, mereka hanya mencintai rasa dari cinta yang dia rasakan. Ketika saya merasa terpuaskan dari kenikmatan ini, oleh karena itu, jika kemudian kita terpuaskan, kita saling mendiadakan dengan cinta yang di dunia ini harus titik yang resiprokal, di mana kita harus bangun di atas hal ini, tidak bisa merubah, dan ini dirubah dari karakter atau personalitas yang kita miliki atau nature yang kita miliki, dan kita melakukan pelajaran yang lebih dalam lagi, dan kita melakukan perubahan yang nyata. Dan perubahan ini datang dalam diri kita. Ini adalah diri Anda di dunia ini, dan mau yang kita lakukan, ini adalah titik di mana dunia yang kita rasakan ini hanya dari suatu gerbang yang sangat kecil, dan kita tidak mendapatkan apapun. Dan untuk membuka realitas yang baru ini disebut spiritualitas. Dan hal yang untuk terjadi, saya harus keluar dari diri saya sendiri. Saya harus keluar dari cinta kepada diri saya sendiri. Dan bagaimana kita harus keluar dari cintaan saya kepada diri saya sendiri. Dan ini adalah tingkatan dari tingkatan spiritual. Dan dunia ini adalah Asia, Yatsira, Beria, Silut, dan dunia Adam Kadmon. Dan dunia ini disebut dunia. Dalam jalan sebelumnya, mereka disebut dunia. Ini bukan dunia yang di galaksi atau apapun. Ini artinya adalah perbedaan persepsi yang kita rasakan. Kita merasakan kenyataan yang beda dari titik sebelumnya. Dan tingkatan dari ini tersebut dunia ini adalah tingkatan yang berbeda-beda. Dan saat kita berkembang di spiritualitas, kita akan menemukan dunia ini. Dan ini adalah hubungan di kita dengan Sang Pencipta, dengan cahaya, dengan seluruh realitas yang ada, apapun yang sebutlah apapun saja. Nama di sini bukan suatu hal yang penting. Hal yang penting di sini adalah konsep. Saat kita berkembang di spiritualitas, kita mulai merubah nature kita, di mana perubahan nature kita ini memungkinkan diri kita untuk merasakan tingkatan ini. Dan kita untuk merasakan kenyataan yang lebih tinggi, apa yang dibalik semua kenyataan ini, kekuatan-kekuatan yang mengaruhi realitas. Oleh karena itu hal ini sangatlah penting, karena pada akhirnya, nah di sini ada 5 dunia.
Dan di sini ada 5 partsufim. Partsufmi artinya adalah struktur untuk memberi. Kita bisa bilang partsuf adalah jiwa. Ada 5 dunia dengan 5 tingkatan jiwa, dan ada 5 cahaya yang kita terima. Ini adalah pengertian saya dan hubungan saya dengan realitas, dengan kekuatan yang berada di realitas, Tuhan, Allah, apapun yang bisa kalian sebut. Dan adalah definisi ini dari bagaimana kita terhubung di satu sama lain. Dengan kita berkembang dari atribut ini, begin to see a whole new reality. Now, when we're talking about love and bestowal, I don't want you to go and get funny ideas about how we teach. Jika telah mengajarkan anak kecil, jika mereka balas cinta dan ingin memberikan, adalah suatu tindakan atau perilaku tertentu yang memungkinkan kita untuk merasakan sensasi tambahan, cinta dan keinginan memberi bukan hanyalah dari hubungan yang kita bangun, tetapi ini adalah kunci. Ini adalah seperti dari indera yang kita ingin bangun, karena ini adalah suatu alat yang bisa merubah diri kita, di mana kita bisa melihat hidup ini dan merasakan hidup ini dan mengerti hidup ini dan apa yang ada di balik kehidupan ini dari sudut pandang Sang Pencipta. Dan makanya hal ini mulai terbuka. Dan di saat saya di mana saya hidup di dunia ini, di mana saya hanya mencintai diri saya sendiri, saya tidak merasakan orang lain karena saya hanya merasakan diri saya sendiri. Di ini Balsalam tulis bahwa orang hanya merasakan diri sendiri. Saya berkata ini hal yang tidak nyata. Ini kelihatannya di mana semuanya diciptakan sehingga saya merasakan, semua orang diciptakan sehingga saya ingin meraih apa yang kita bisa, dan ini kayak adalah takdir kita. Bagi itu kita bisa merubah dari semuanya untuk diri kita, untuk semuanya untuk orang lain, dan kita bisa melihat semuanya bahwa perubahan ini, kenyataan dari realitas ini menjadi suatu hal yang sangat berbeda. Di saat mereka membicarakan tentang cinta dan keinginan untuk memberi, di bagian kita bisa membangun hubungan untuk yang baik. Ini kita bukan seperti bicara anak TK. Ini adalah mereka menjelaskan bagaimana persepsi dari realitas berubah karena kita berubah. Dan ini dibagi menjadi cahaya-cahaya dan partsufim, dan di saat semua ini ada satu. Dan ya seperti kita tumbuh, kita di dunia ini kita tumbuh kembang dengan dari umur berbeda. Iya, ini fase-fase ini, fase perubahan ini menjelaskan perubahan dari niatan untuk memberi, dan semakin tinggi kita berada di sini, semakin lebih baik hal ini semua. Dan sebetul apa dan seluruh kemanusiaan. Baiklah, biar kita bicara tentang keinginan memberi, kita tidak bicara mengenai seperti orang baik yang mereka bicarakan di kehidupan dunia. Wah, walaupun kita juga harus jadi orang baik di dunia ini, jadi kita tidak melukai orang lain, tapi kita menceritakan cinta dan untuk memberi sehingga kita bisa menjadi manusia sepenuhnya. Adam di bahasa Ibrani artinya adalah manusia, dan dia bisa, dan kita menceritakan jadi suatu manusia. Tidak ada perubahan dari kelamin laki-laki perempuan. Kita bicarakan Adam atau laki-laki, kita ini adalah suatu struktur spiritual
Ini bukan adalah perempuan atau laki-laki. Ini sangat penting untuk mengerti konsep ini dan hal-hal ini dan 5 dunia-dunia ini, bagaimana kita bisa menjalani dan kita bisa melakukan untuk mencintai dan memberi. Dan hal ini semua terjadi di dunia ini di saat kita hidup di sini. Dan hal ini sangat penting untuk mengerti hal ini. Nah, saya punya suruh murid-murid saya datang dari dan mereka mungkin melakukan ajaran dari agama sebelumnya atau kepercayaan lainnya, atau mereka ada akumulasi dari culture dari sebelumnya. Mereka mulai berpikir bahwa setelah mereka meninggal apa yang terjadi. Tapi kenyataannya adalah hal ini nggak ngaruh. Apa yang terjadi setelah kita meninggal? Apa yang kalian bisa lakukan adalah kalian lakukan di saat kalian hidup. Hal itu adalah latar belakang dari agama ataupun kultur yang kita miliki. Kalian harus mengerti bahwa kita ciptakan di dunia ini sehingga kita bisa meraih apa yang bisa ciptakan yang akan diberikan kepada kita di dunia ini. Atau jika tidak, kita akan jika mati kita pikir bahwa semuanya tidak berubah. Jadi kita harus mengerti hal ini, mengerti konsep-konsep di mana persepsi dari realitas dan bagaimana kita bisa melihat rubah ini harus jadi bukan karena kita menghilangkan keinginan untuk menerima ini, bukan menghilangkannya, tapi kita harus merubah niatan bagaimana kita menggunakan keinginan untuk menerima ini sehingga kita lebih seimbang dengan alam, di mana adalah hukum dari Sang Pencipta. Dan jika kita bisa menyeimbangkan titik kita bisa menciptakan keseimbangan dan kita bisa merasakan kita di saat kita hidup di dunia ini. Dan kita melihat bahwa manusia mereka berusaha mengurangi konsumsi atau menghilangkan plastik. Jadi hal-hal lingkungan ini tidak akan tersukses di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan adalah untuk mengerti bahwa alam karena kita tidak polusi plastik, kita akan memberikan polusi dengan hal lainnya. Jika lain dengan mobil listrik ini dan kita menggunakan bensin untuk menggunakan bensin dan kita bukan baterai untuk mobil listrik, dan mobil listrik ini memerlukan tembaga. Dan bagaimana kita untuk membeli baterai ini, ya kalian harus meraih tembaga ini. Dan mereka jadi mereka akan menghancurkan dunia karena sebelumnya dari minyak. Jadi sebelumnya kita untuk menghilangkan masalah lingkungan, tapi untuk menyelesaikan masalah lingkungan ini kita lihat bahwa manusia ini tidak bisa menyelesaikan satu hal yang ada selama niatan yang dimiliki hanyalah untuk diri dia sendiri. Dan bukan dari dunia ini dan dari dan kesadaran yang kita harus melakukan perubahan evolusi kesadaran di mana kita harus berikan tingkatan yang lebih tinggi dan menjadi manusia yang sebenarnya, suatu entitas yang dimana kita berhubung dengan semua hal yang nyata, dan kita mengerti bagaimana hal ini bekerja dan kita secara aktif bekerja dengan hal sesuatu yang seimbang. Dan ini bagaimana kita harus berubah begini. Dan kearifan Kabbalah akan merubah kita secara perlahan dan membawa kita ke kesadaran yang lebih tinggi saat kita tumbuh berkembang. Dan kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini, dan minggu berikutnya
Next week, kita akan membicarakan tentang hukum dari as you can see with the wisdom of Kabbalah, dan from one topic to another, batang, what's really going on. dan kita We're adding, akan ranting karena dari kisah Kabbalah kita menekan satu level dari satu ke level lainnya, jadi kita bisa menambahkan satu lapisan-lapisan, jadi kita bisa membangun bangunan ini. Jadi pelajaran berikutnya adalah akar dan ranting. Bagaimana kita akan mengetahui bagaimana semua ini terjadi di dunia ini, semua tindakan dan keinginan, semuanya berakar dari sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dan kita akan melihat bagaimana semua ini hal bekerja, bagaimana tindakan-tindakan yang kita lakukan ini sesuatu yang hal yang tidak sadar. Kita bangun, kita pakai baju, semua yang kita lakukan. Jika kalian hidup ini tidak banyak yang terjadi di dalam pikiran kita, hanya melakukan hidup kita ini, kita hanya seperti binatang. Si ayam bangun, keluar dari kandang ayam, berkeliling sekitar kandangnya dan pulang makan, tidur, dan dia melakukan hal ini dari hari pertama ke hari berikutnya lagi sampai mereka berkembang dan mereka jadi ayam yang di meja kita. Dan manusia hanya untuk menambahkan satu layer lapisan spiritual sini. Jadi tidak semua bencana alam ini di mana kita akan, dan hal terbaik untuk berkembang adalah dari kesadaran mana kita mengerti, mana kita melakukan hal ini, di mana kita melakukan hal ini. Jadi alam tidak mendorong kita ke suatu titik yang buruk. Dan saya harap dalam pelajaran ini berikan ke pengertian yang ada tentang kearifan Kabbalah. Jadi kalau ada pertanyaan, berikan ini ke Education Center, dan yang kita lakukan adalah kita akan berikan hal ini di pelajaran yang berikutnya. Dan saya harap kita akan bicara hal ini berikutnya, dan tidak sangat mudah. Baiklah, sampai minggu berikutnya. Terima kasih.